Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Izyan Wirayuda dari Rekayasa Perancangan Mekanik untuk membuat video tugas yang kelima dari pemrograman komputer. Sini tentang loop, list, dan validasi input di Python dan juga Scratch ya. Oke, di sini ada penjelasan konsep dan flowchart. Kemudian ini NIM saya 40040225630044. Oke, kita langsung saja masuk. Yang pertama, perbedaan for, while, dan repeat until. For itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui, while digunakan saat hanya kondisi berhenti yang diketahui, repeat until mirip while tetapi kondisi dicek di akhir selalu berjalan minimal satu kali. Contoh penggunaan for, menghitung dari 1 sampai 10, while selama kondisi true, repeat until ulangi sampai kondisi tercapai. Kemudian ada flowchart loop dan pola iterasi pada list. Flowchart ada satu mulai, inisiasi list, mulai perulangan for item in list, tampilkan elemen, cek apakah masih ada elemen, jika iya kembali ke mulai perulangan for item in list, jika tidak maka selesai. Pola iterasi, kemudian ada loop membaca setiap elemen dalam list satu persatu. Transformasi list baru dari list lama. Proses membuat list baru berdasarkan list lama biasanya digunakan untuk memodifikasi atau menyaring data. Contoh konsep membuat list berisi hasil kuadrat dan list angka, membuat list baru berisi elemen genap saja. Transformasi membantu pengolahan data lebih efisien. Kemudian ada project yang setelah ini akan kita buat. Project food delivery dan validasi input. Konsep projectnya simulasi sistem pemesanan makanan sederhana. Pengguna memilih menu dari daftar yang disediakan. Sistem validasi, apakah menu tersedia, apakah jumlah pesanan valid, angka positif. Jika input salah, pengguna diminta mengulang. Manfaatnya adalah melatih penggunaan list dan logika kondisi. Contoh melatih penanganan kesalahan input. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Oke, kemudian kita akan lanjut di Scratch ya. Tadi itu saya udah coba, cuman ada sedikit masalah ya. Jadi di sini saya akan pakai dari template-nya saja yang dikirim sama Pak Rofik ya. Oke, di sini ada seperti biasa di events ya. Ketika ini diklik maka akan mulai. Kemudian kita bisa masuk ke variabel dan untuk masukin barang-barangnya. Sini ada order dan lain-lain. Ini bisa dilihat, ini ada di sini. Kemudian kita masuk ke variabel lagi untuk set yang ini bisa untuk set yang ini continue ordering. Oke. Kemudian ada total price, itu untuk mengatur harga ya. Kemudian bisa kita masuk ke looks, bisa say hello dan menunggu 2 detik di kontrol lah di sini. Kemudian bisa ke variables lagi. Sini bisa kita set ya. Continue ordering to true. True itu sudah di set di sini ya. Kemudian repeat until continue orderingnya itu false. Jadi ketika di sini itu ini gimana? Ketika ini dicoba. Nah, ketika di sini ini kan continue ordering, ketika di sini dijawab yes, maka dia akan lanjut order. Tapi ketika nanti kita kasih no, maka dia akan gagal ya. Bentar kita coba. Sini no, maka ini nggak akan terjadi apa-apa ya. Oke. Kemudian ini ya, di sini ya. Do you want to add a pizza, yes or no? If answer is yes, kemudian tanyain what pizza do you want. Jadi ketika yes, if the answer is yes, then ask what pizza do you want, provide a number. Nah, numbernya itu udah ada di sini ya. Itu udah di set di variables. Ini available pizzas. Ini ya. Sini
bisa dilihat margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, napoli. Oke. Kemudian ada di pizza choice itu kita set ke answer. Di sini kan ada pizza choice ya, ini itu kita masukin ke answernya dia yang di sini. Jadi misal dia pilih nomor 1, jadi ini item 1 of available pizza, terus pizza order, jadi dia akan order kemudian seperti itu. Kemudian kita set untuk harganya, misalnya untuk 10 ya 10 gitu. Kemudian kita tambah di logs, say, join, dan kita masukin adding, itu kita tulis biasa adding, kemudian item pizza choice yang tadi itu kita masukin. Jadi join item pizza choice, misal margarita, maka item margarita of available pizzasnya itu untuk jumlahnya gitu dimasukin ke daftar seperti itu. Kemudian ada nunggu detik dan set continue ordering to false. Jadi ini kan if ya, if itu jika dia jalan terus maka akan selesai programnya, itu maksudnya akan berjalan tanpa ada selesai, kecuali dia continue orderingnya dia jawabnya di no, do you want to add the pizza, dia jawabnya no. Jadi ketika yes, kan yes itu kan if ya, if the answer is yes, maka dia akan jalan programnya seperti ini ya, add item pizza choice dan lain-lain ini. Dan ketika else, maka dia jawab selain yes, artinya adalah no, maka di sini udah selesai gitu. Maka bisa kita coba di sini ya. Hello, jika kita jawab yes, maka dia akan keluar what pizza do you want, ini ya, provide a number gitu. Nah, numbernya yang dimaksud di sini ini adalah ada available pizzas. Nih, udah jelas di sini ya. Add item pizza choice of available pizzas to pizza order. Ini kan namanya pizza order ya, yang kita lagi kerjakan ini di kanan atas ini. Ya, misal kita pilih nomor 2, ada calzone. Nah, dia akan masuk ke sini. Do you want to add a pizza? Jadi kita ditanya ini kan if the answer is yes ya. Misal kita jawab yes, maka dia akan jalan lagi di sini set pizza choice. Itu bisa kita isi, misal masukin nomor 4 pepperoni seperti itu. Dan ketika else itu jawabannya tidak, maka dia akan langsung keluar bayarannya lah. Teman-teman, bayarannya itu ada di sini nih. Set pizza di sini ya, say join, you have to pay total price. Nah, total price-nya itu adalah masuk di variables. Variables itu udah pernah kita pelajari di salah satu materi awal ya. Kemudian kita bisa masukin aja untuk harga-harganya di situ. Oke. Dan di sini pakainya pound sterling ini bisa kita ubah sebenarnya jadi rupiah atau apapun, cuman kita nggak perlu mengubah apa ya. Kemudian what tip do you want to leave, ini untuk tip kepada servernya. Jadi sini saya total price, tuh total price ditambah total price sama dengan dikali answer dibagi 100 seperti itu. Dan ketika ini kan total price ya, ini kan dia lagi ngitung total price di sini. Ketika udah di order, maka dia akan kita set bilang thank you, the price is now total price. Jadi total price di sini, ini yang blok ini itu kita masukin di sini, dan dia akan bilang pizzas are on the way, artinya berhasil pesen gitu guys, kira-kira. Oke, kita coba ya. Hello, yes, maka dia akan nanyain kita mau pilih berapa, nomor 5 katakanlah. Apakah tambah lagi? Oh, salah. Bentar. Bisa kita jawab yes, kemudian kita bisa jawab sembarang aja ya. Kemudian bisa yes lagi, 3 katakanlah. Kemudian yes lagi, 3 lagi. Nah, ketika seperti ini, misal kita udah selesai dengan ordernya, kita bisa no.
dan itu akan keluar you have to pay 30 pounds gitu. Nah, terus ini what if do you want to leave 0 sampai 25% ketika kita isi dari misal katakanlah kenapa nggak bisa dipencet ya, error guys, kita ulangi aja. Katakanlah nomor 1 nah 10%, maka misalnya kita mau kasih pajak dia atau tax tipnya dia 10%, maka akan nambah $1 karena 10% dari $10 itu 10 pounds 10 euro maksudnya, apa itu ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, mungkin itu untuk dari Scratch. Kita akan lanjut ke Python. Oke. Nah, kemudian untuk flowchartnya itu kira-kira seperti ini ya. Di sini pertama ada mulai, kemudian tampilkan daftar menu, masukkan nama makanan, apakah makanan ada di daftar. Jika yes, masukkan jumlah. Jika tidak, tadi ya else-nya. Oke, kemudian kita akan masuk ke Python ya. Di sini lagi-lagi ya, untuk replit-nya belum bisa di saya. Jadi saya pakai online compiler dari internet. Oke, di sini saya sudah siapkan kodenya juga di sini ya. Mungkin bisa saya jelaskan dulu untuk kode yang saya coding di sini. Yang pertama ada menu. Ya, menu di sini ada nasi goreng, mie ayam, sate, bakso, dan ayam geprek. Kemudian kita print untuk food delivery service, print menu tersedia, join menu, validasi menu, kemudian do while true. Pesanan sama dengan input, masukkan nama makanan yang ingin dipesan. Jika pesanan masuk di menu, print F pesanan tersedia. Jika tidak tersedia, maka print menu tidak tersedia, silahkan pilih dari daftar menu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya benar, akan kita tanyakan untuk jumlahnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak dan misal jumlahnya dia untuk angka aneh, misal di negatif ataupun 0, maka kita akan print jumlah harus lebih dari 0, seperti itu. Atau jika dimasukkan huruf, maka dia akan print masukkan angka bukan huruf, seperti itu. Nah, jika yes, kita bisa tanya untuk alamatnya, alamat pengantaran. Kemudian jika alamatnya tidak jelas, alamat terlalu pendek, silakan masukkan alamat lengkap. Sebentar, ini bisa kita full screen aja. Oke. Kemudian ada print ringkasan pesanan. Kita ini mengeluarkan yang sudah tadi di code di atas ya, jadi ini kayak meringkas saja seperti itu. Mungkin bisa langsung kita coba ya di sini ya. Food delivery service ini ya, di sini menu tersedia ini nasi goreng, mie ayam, sate, bakso, ayam geprek. Masukkan nama makanan yang ingin dipesan. Misal kita ingin pesan sate. Nah, pesanan sate tersedia ini kan tersedia ya, kita masukin ya. Jadi true. Pesanan in menu, dia tanya jumlah. Ya, di sini masukkan jumlah pesanan. Misal kita pilih 2. Masukkan alamat pengantaran, misal kita pilih Undip gitu. Alamat terlalu pendek, silakan masukkan alamat lengkap. Jadi Undip Tembalang. Nah, seperti itu ya. Pesanan sedang diproses. Terima kasih sudah memesan. Mungkin saya akan coba untuk ganti sebentar ya, untuk saya tambahin dari harga dan tipnya. Mungkin kita akan kembali lagi setelah ini. Oke, kemudian ini sudah saya perbaiki ya, dan saya masukin harga. Oke, kita lihat di perbedaannya ya. Di sini untuk di menu kita langsung sebutkan untuk harganya. Misal nasi goreng 20.000, mie ayam 15.000, ayam geprek 18.000, bakso 16.000, sate ayam 22.000. Kemudian print selamat datang di layanan food delivery.
Kemudian ada menu hari ini untuk masukin itemnya dan harganya. Nah, jika pesanan tidak ada di menu, maka maaf, menu tidak tersedia. Nah, jika misalnya ada, ini kan if else ya, maksudnya if ini if jika benar, jika ada di dalam menu, maka kita akan tanya berapa dia ingin pesen dan jumlahnya itu harus dari 0, atau nanti akan keluar masukkan angka yang valid seperti itu. Oke, kemudian ada ya, kita coba run aja. Nah, ketika kita tidak lengkap pun, maka dia akan gagal seperti itu. Nah, jadi kita ini harus lengkap di sini sate ayam misal 3. Maka 3 kali 22 itu 66, dan kita masukkan tip misal 15%. Maka dari 15% nya itu adalah 9.900, maka total akan jadi 75.900. Nah, untuk perhitungannya itu ada di sini. Sebentar. Di sini. Ini kan ditanya subtotalnya berapa. Kemudian kita tanya input tip, dia mau tip berapa. Jika dia masukin tip, maka if 0 kurang dari sama dengan tip persen 25, break, else print tip harus antara 0 dan 25%. Jadi kalau misalnya kita isi minus gitu tidak akan bisa, atau kita isi di atas 25 tidak akan bisa masukkan angka yang valid seperti itu. Nah, kemudian ini udah code yang ada di matematika seperti itu ya. Oke, mungkin bisa kita ini. Bentar. Oke ya. Mungkin seperti itu dari Pythonnya. Ya, ini ada kodenya di sini. Bisa kita print, kita ringkas seperti ini. Itu tadi ringkas itu untuk yang di akhir, guys. Oke. 2% gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah ringkasan, maka ringkasan itu masuknya dari sini. Oke. Mungkin seperti itu untuk di tugas 5. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tugas 6.